المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Puji berserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa salawat beriring salam, marilah sama-sama kita panjatkan, kita sanjung sajikan kepada pangkuan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dibawa dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan saat ini. Yang saya hormati para dewan juri dan yang saya hormati para penonton yang telah hadir. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berpidato tentang kecintaan dan kasih sayang Nabi kepada umatnya. Para hadirin yang telah hadir dan yang saya muliakan, kita patut bersyukur karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena di antara 25 nabi yang wajib kita ketahui, hanya satu nabi yang akan memberikan syafaat di akhirat nanti, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada suatu cerita yang menceritakan ketika semua manusia sudah ditimbang amalnya, manusia sudah mendapatkan haknya masing-masing. Yang jahat akan mendapatkan siksaan dari api neraka dan yang baik akan mendapatkan nikmatnya surga. Ketika Jibril lagi berjalan-jalan di dekat neraka, dia melihat ada beberapa umatnya Nabi yang masih ada di dalam neraka. Jibril pun lari ke surganya Nabi dan mengatakan bahwa masih ada beberapa umat Nabi yang ada di dalam neraka. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi? Dia melepaskan baju yang megahnya, dia meletakkan mahkota yang indahnya, turun dari singgasananya, hanya ingin menyelamatkan umatnya yang masih di dalam neraka. Begitu cinta dan kasih sayangnya Nabi kepada umatnya. Kita sebagai umatnya, apa yang harus kita lakukan? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah meniru dan meneladani apa ada perilaku Nabi, tidak di bulan Maulid ini saja, tapi di kehidupan sehari-hari. Salah satu kesabaran Nabi adalah, salah satu sifat dan akhlak Nabi adalah kesabaran. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang penuh kesabaran. Beliau pernah dilempari kotoran, dihina, bahkan dipukul, tapi beliau tidak pernah membalas. Justru dia mendoakan kepada yang melukainya, biar yang melukainya mendapatkan hidayah. Begitu sabarnya Nabi. Kita juga sebagai umatnya, kita harus memiliki kesabaran seperti Nabi. Karena dalam Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin, yang artinya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Apa maksudnya? Semakin kita sabar, semakin kita mengikhlaskan kepada yang melukai kita, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus memiliki ketetapan pendirian yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam suatu cerita yang mengatakan ketika datang orang kafir kaya ke rumah Nabi, apa yang dikatakan orang kafir kepada Nabi? Wahai Nabi Muhammad, aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Apa? Kamu mau minta istri yang cantik, jabatan yang tinggi, tapi kamu harus berhenti menyiarkan agama Islam. Apa jawaban Nabi? Wahai orang kafir kaya, aku tidak akan berhenti menyiarkan Islam sebelum Allah menyuruhku berhenti. Walau sekaya-kayanya dirimu, walau sehebat-hebatnya dirimu, aku masih punya Allah Subhanahu wa taala yang selalu membantuku.
Selain kita harus meneladani akhlak dan sifat Nabi, kita juga harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Salah satu sunnah Nabi adalah makan dan minum sambil duduk. Kita sudah meneladani akhlak Nabi, kita sudah mengikuti sunnah-sunnah Nabi, tapi masih ada yang kurang, yaitu kita harus bersalawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna wal malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yusallu 'alaihi yusallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat hanya kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, marilah kita sama-sama bersalawat kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Semoga salawat yang kita bacakan tadi tersampaikan kepada Nabi dan kita akan diberikan syafaat oleh Nabi sehingga kita bisa terhindar dari api neraka dan mendapatkan syurga yang nikmatnya berlimpah-limpah tak terhingga. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesilapan, saya mohon maaf karena saya baru belajar. Wabillahi taufiq wa hidayah.